Pada video sebelumnya kita sudah bahas pengertian dan tujuan seni lukis. Sekarang kita masuk ke materi aliran dan gaya seni lukis. Aliran seni lukis ada dua, yaitu representatif dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Ada 6 aliran seni rupa yang termasuk ke dalam gaya representatif, yaitu naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, dan impresionisme. Naturalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna dan gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme diantaranya Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, dan sebagainya. Ini merupakan contoh lukisan naturalisme dari Basuki Abdullah. Yang dimaksud dengan gaya realisme adalah aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono dan Dullah. Berikut contoh lukisan realisme berjudul Pelabuhan, Tanjung Priok. Romantik merupakan aliran seni rupa yang bersifat imajiner, melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut contoh lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh dan Affandi, berjudul Barong dan Leak. Barong dan Leak merupakan bagian kebudayaan masyarakat Bali. Barong merupakan simbol kebaikan, Leak merupakan simbol kejahatan. Yang dimaksud impresionalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Perupa beraliran impresionalisme yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Surrealisme maksudnya adalah aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Selanjutnya yang kedua, yaitu gaya non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wassily Kandinsky, Yuan Miro, W. de Kooning, Amri Yahya, Fajar Sidik, Bud Mokhtar,
dan sadali. Ada 6 tema dalam seni lukis, yaitu 1. Manusia dengan dirinya sendiri, misalnya lukisan potret diri. 2. Manusia dengan manusia lain. Artinya pelukis melukis gambar orang lain bukan dirinya. 3. Manusia dengan alam sekitarnya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan sebagainya. 4. Manusia dengan alam benda, ada benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, berbentuk bebas seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan. 5. Manusia dengan aktivitasnya. 6. Manusia dengan alam khayal. Alat dan bahan karya seni lukis. 1. Pastel dan krayon. 2. Cat, pewarna. 3. Kuas. 4. Pisau palet. 5. Palet cat air. 6. Kanvas. 4 teknik yang digunakan untuk melukis adalah 1. Lukisan cat air atau akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis, sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. 2. Mozaik. Mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. 3. Lukisan kaca, menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. 4. Lukisan batik. Tekniknya yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin yang membentuk titik garis bidang atau ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. 4 teknik yang digunakan untuk melukis adalah proses atau langkah melukis yaitu 1. Memunculkan gagasan. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. 3. Menentukan media berkarya atau bahan dan alat. 4. Menentukan teknik yang akan digunakan untuk melukis. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok, positif, dan latar belakangnya, negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang.